itu akan baik. Kita sedang mencari edukasi ya, karena pada prinsipnya kita harus edukasi kepada masyarakat yang mungkin bisa jadi pemilik villa atau mungkin dari cuman mulai ya dari pemilik tanah, banyak juga yang sewa ya, kemudian pembangunnya gitu. Nah, habis itu kita lakukan nanti cocokan data juga, data-data atau yang sudah dilaporkan vilanya, hasilnya sudah dilaporkan, kemudian nanti kita coba terus kita lihat dari pencocokan data. Sektor pariwisata tunjang pajak tinggi di Bali, belanja regional dorong ekonomi berkelanjutan. Sektor keuangan menjadi penting dibahas karena berkaitan dengan ekonomi, sosial, pariwisata, dan pembangunan masyarakat di Bali. Darmawan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali berupaya menyampaikan paparan kinerja anggaran pendapatan belanja negara APBN ke masyarakat sekaligus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Hal ini disampaikannya saat pelaksanaan acara Bali Fiscal Insight Sinergi APBN dan Local Taxing Power untuk pembangunan berkelanjutan Kamis 31 Juli 2025 di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar, Jalan Dr. Muwardi nomor 8 Renon, Denpasar Selatan. Sebetulnya secara rutin mengadakan kajian fiskal regional yang khususnya dari perbendaharaan, dan juga kami juga selalu menyampaikan media briefing secara rutin ya 3 bulan. Nah, ini kami coba gabung supaya lebih efektif dan juga banyak stakeholders yang mungkin bisa hadir, termasuk tentunya media. Kegiatan ini mudah-mudahan dapat menyampaikan beberapa kinerja APBN ya ke masyarakat khususnya. Darmawan mengungkapkan pertemuan juga diikuti diskusi secara online dan offline. Harapannya mampu membahas dan menerima masukan terhadap kinerja APBN. Yang akan dibahas itu adalah bagaimana kinerja APBN yang lebih mencerminkan belanja pemerintah pusat dan kolaborasi dengan belanja pemerintah daerah. Itu yang penting karena jadi gini, memang kondisi beberapa hal kita selalu dinamis ya, namanya kita kondisi beberapa situasi ini kan mempengaruhi dari kinerja kita. Misalnya dari sisi perpajakan, pendapatan negara baik ya, saya mungkin hanya menyampaikan dari yang APBN ya, tapi datanya kita bisa lihat juga tadi yang Pemda itu juga meningkat, tumbuh ya. Tapi memang belanja ada beberapa yang turun, sebetulnya penyebabnya sudah tadi dijelaskan ya. Misalnya ada belanja yang tahun lalu terjadi seperti belanja pemilu, tahun ini kan tidak ada, jadi pasti menurun. Terus kemudian kalau belanja pegawai kan Bapak Ibu tahu ya, walaupun ada efisiensi tapi belanja pegawai kan tidak efisien ya, jadi tetap meningkat. Beberapa belanja barang mungkin menurun karena memang secara ada efisiensi ya. Darmawan menerangkan tetap melakukan edukasi terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Seperti di Bali, sektor pariwisata sangat memberikan pendapatan besar terhadap pajak di daerah. Tentunya penerimaan pajak juga tergantung dari kegiatan ekonomi ya. Kita tahu ekonomi Bali sangat dipengaruhi oleh pariwisata, tapi dari indikator-indikator kan bisa dilihat kunjungan sudah meningkat, wisman ya. Terus kemudian walaupun domestik ini rame ya, kadang-kadang ini banyak datang tapi kok villa. Tapi kita terus pantau ya situasi ini, tapi ini juga mempengaruhi ke penerimaan pajak. Makanya memang ada sedikit terjadi dampak dari mungkin beberapa hasil efisiensi ya, karena ini juga banyak juga yang kunjungan dari domestiknya berkurang gitu ya, dan itu juga mempengaruhi, tapi tetap tumbuh. Jadi kalau sustainable tadi menyampaikan bagaimana kita berkelanjutan supaya kita bisa tetap mencapai target, tentunya beberapa hal kita pastikan bahwa kewajiban perpajakannya terpenuhi, dan kemudian juga apabila ada yang masih tidak patuh, kita coba himbau, kita edukasi, dan kita ingatkan untuk bisa mematuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Muhammad Mufti Arkan selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali mengatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi di masyarakat dapat terwujud salah satunya dengan belanja rutin di tingkat regional sehingga terjadi perputaran ekonomi secara signifikan. Sebenarnya kalau dari secara keseluruhan untuk belanja ini masih cukup solid dan bagus. Hanya ada beberapa catatan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan ya. Contohnya adalah di angka fisik yang masih sangat rendah, terjadi kontraksi yang cukup besar. Ada beberapa yang terjadi kontraksi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaper bahwa itu normal, seperti ada pemilu, kemudian PNBP juga sedikit terkoreksi karena ada beberapa penerimaan yang kemudian dipindah ke pusat dan sebagainya, itu masih normal. Nah untuk di angka fisik ini memang kita ada beberapa yang kita cermati, yang terutama adalah karena adanya petunjuk teknis dari kementerian terkait yang terlambat ya. Namun kita betul-betul kita gesa dan juga Kementerian Keuangan memberikan ruang sehingga kita memberikan perpanjangan, tadi sampaikan oleh Pak Kaper ya, untuk perpanjangan penyampaian, penyaluran atau persyaratan penyaluran, sehingga mudah-mudahan itu bisa menggesa belanja tadi. Karena ya tadi saya sampaikan bahwa belanja itu memang kalau hemat itu bagus bagi individu ya, tapi kalau seandainya terlalu hemat itu nggak bagus gitu. Fenomena Rojali dan Rohana tadi, Rojali dan Rohana tadi itu bagus bagi individu, tapi kalau semuanya melakukan itu maka tidak akan bagus bagi pertumbuhan. Mutfi, alumni S2 Universitas Gadjah Mada, Master of Accounting tahun 2010 ini menambahkan apabila belanja masyarakat di tingkat regional daerah juga menjadi pemicu naiknya perekonomian di daerah. Jadi untuk itu kalau misalkan tadi belanjanya sudah syarat-syarat terpenuhi, uangnya ada Pak, uangnya tidak berkurang kalau kecuali efisiensi. Efisiensi pun sebenarnya juga tidak berkurang karena beberapa itu dialirkan lewat belanja pusat ke bentuk yang lain seperti MBG, SPPG di Bali dan sebagainya, sehingga secara keseluruhan sebenarnya tidak berkurang. Kabar Bali Hits mengabarkan.